Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Saya ucapkan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dan juga hindari kerumunan. Nah, sobat-sobat semuanya, untuk melengkapi video-video saya sebelumnya, yaitu tentang latihan soal tentang persiapan seleksi guru P3K 2021, yang mana untuk latihan soal wawancara, kemudian manajerial, sosiokultural, kemudian juga tes bakat skolastik sudah saya berikan pada video sebelumnya. Maka pada kesempatan ini kita akan update latihan soal untuk kompetensi teknis ya, yang mana untuk soal kompetensi teknis ini adalah disesuaikan dengan ijazah masing-masing dan formasi masing-masing ya. Nah, di sini kita akan berbagi latihan soal dan juga pembahasan lengkap dengan kunci jawaban, yaitu untuk soal latihan tes P3K guru kelas. Seperti yang kita ketahui sobat semuanya, untuk yang diujikan dalam seleksi guru P3K 2021 itu ada kompetensi manajerial, kemudian kompetensi sosiokultural, kemudian seleksi wawancara, tes bakat skolastik, dan juga kompetensi teknis. Baiklah sobat semuanya, kita akan mulai latihan soal dan juga pembahasannya. Kemungkinan nanti yang akan banyak dikeluarkan dalam seleksi guru P3K pada tahun 2021 untuk formasi guru kelas ya sobat semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kepada kalian, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya dan diaktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada info terbaru dari saya, teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan di HP masing-masing. Baiklah, untuk soal pertama sobat semuanya, tes P3K guru kelas ya. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pada aspek apa teman-teman? Apakah penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, atau berkomunikasi pada peserta didik? Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, itu adalah urutan-urutannya ya. Nah, jawabannya itu adalah B ya, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui dalam kampus dulu pada saat kita kuliah, untuk yang jurusan PGSD, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran itu adalah mengandung pendekatan, strategi, metode, dan juga teknis ya. Kemudian soal nomor 2, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah apa? Behaviorisme, kognitif, humanistik, cybernetik, konstruktivisme. Jawabannya apa teman-teman? Nah, ini adalah kata kunci yang kita ambil. Ini adalah memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan ya antara rangsangan dan juga respon. Ya, jawabannya adalah yang A ya, behavioristik. Ini adalah teori kebiasaan. Kemudian yang ketiga, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Apakah sibernetik, kognitif, humanistik, behaviorisme, konstruktivisme? Nah, jawabannya adalah konstruktivisme. Jadi di sini konstruk itu adalah membentuk ya. Kemudian
seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya, dimuat dalam silabus, RPP, dan RPP, SKL, lembar penilaian. Nah, mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil itu adalah ya RPP ya teman-teman, rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya nomor 5, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut ya. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Silabus sumbernya itu dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP sumbernya dari standar kompetensi lulusan. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi rinci. Nah, jawaban yang tepat adalah apa? Ya, A ya. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan pembelajarannya ya, penjabarannya, langkah secara nyata dari KD. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Adalah apa model pembelajaran tersebut? Apakah role playing, ataukah inquiry, problem solving, picture and picture, kontekstual? Nah, apa teman-teman? Jawabannya ya C ya, problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Nah, problem solving, menyelesaikan masalah, ini dari kata kunci memecahkan masalah ya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan apa? Memberikan acuan, melaksanakan tes awal, memberikan bimbingan, membuat kaitan, atau mengingatkan motivasi. Jawabannya adalah D ya, membuat kaitan. Kemudian seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu apa? Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar ya. Ataukah berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, yang tepat yang mana? Ya, yang E ya, memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah apa? Ya, waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, rumusan masalah yang harus didiskusikan, jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, motivasi belajar siswa, ruang yang tersedia. Jawabannya apa faktornya? Ya, rumusan masalah yang harus didiskusikan ya. Kemudian seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi rendah itu apa? Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Siswa tidak mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu. Atau siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Nah, jawabannya apa? Nah, D ya.
Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi di sini yang harus dibenahi itu adalah sikap kita sebagai seorang guru ya teman-teman. Kemudian pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Apa? Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, jawabannya C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut ya. Jadi sebelum kita gunakan media pembelajaran, kita harus pelajari dulu. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar yang terkait dengan media pembelajaran yang mana? Media pembelajaran yang paling baik adalah yang berbasis TIK. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D ya. Jadi media dapat digunakan sebagai pembawa pesan ya. Kemudian setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dalam pernyataan itu apa berarti? Menampilkan objek yang terlalu besar, menampilkan objek yang sulit diamati, membuat konkret konsep yang abstrak, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, atau bahwa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Peredaran darah. Nah, yang C ya, membuat konkret konsep yang abstrak. Darah itu adalah suatu hal yang abstrak di dalam tubuh manusia. Nggak mungkin kan kita praktek darah, kita kemudian keluarkan darah, kan nggak mungkin ya. Jadi kita menggunakan media. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau guiding question ya, dan membimbing peserta didik berkolaborasi yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu strategi pembelajaran apa? Project based learning, kontekstual, discovery learning, problem based learning, inquiry. Nah, yang tepat ini adalah menggunakan masalah. Nah, yang A ya, project based learning. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok menggunakan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran apa? Project based learning, inquiry learning, discovery learning, kooperatif, problem based learning. Jawabnya apa? E ya, problem based learning. Kemudian seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga itu belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi itu apa? Waktu belajar cukup banyak, sumber belajar hanya dimiliki pendidik, sedikitnya jumlah guru, ruang kelas yang terbatas, tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Jawabannya apa? Ya, B ya, sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Penentuan pertanyaan mendasar.
mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, mengevaluasi. Nah, urutan yang benar yang mana? Nah, ini ada pilihan-pilihan jawaban, kira-kira yang mana? Jawabnya adalah yang A ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu sudah urut ya. Jadi pertanyaan dulu, terus direncanakan jadwal, peserta, dan seterusnya ya. Kemudian perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini. Mengorganisasi siswa dalam belajar, orientasi siswa pada masalah, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah itu disusun menggunakan urutan model pembelajaran problem based learning, urutannya apa? Nah, kira-kira yang mana urutan problem based learning? Jawabnya adalah yang C ya, 2, 3, 1, 4 kan, 2 awalnya orientasi siswa dulu pada masalah, kemudian membimbing penyelidikan kan, kemudian mengorganisasi siswa dalam belajarnya, kemudian 4. Nah, kemudian siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakan adalah discovery, heuristik, pemecahan masalah, belajar aktif, project based learning. Yang mana berarti kegiatan berpedoman pada langkah-langkah. Nah, yang A ya, discovery, yaitu penemuan. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif apa? Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Nah, kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. Yang tepat apa? Ya, orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok ya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM, kriteria belajar minimal. KKM atau KPM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan apa faktornya? Kompleksitas, indikator, daya dukung, kemampuan guru. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intake siswa. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru. Kompleksitas, indikator, daya dukung, intake. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intake siswa. Jawabnya adalah D ya. Kompleksitas, indikator, daya dukung, intake. Jadi kata-kata kemampuan guru ini tidak dimasukkan. Kalau kita lihat yang A, B, kemudian C dan E kan ada kemampuan guru, yang enggak ada yang ini ya, yang D. Kompleksitas itu tingkat sulitnya pelajaran, indikator itu ya indikator dari pelajaran itu, daya dukung itu adalah fasilitas, intake itu adalah input siswa. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal, kriteria belajar KPM. Berikut merupakan fungsi KKM. Nah, yang mana? Kecuali lah ya, kecuali. Jadi kita harus teliti kalau ada kecuali. Nah, apakah yang A, yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E? Nah, kecuali berarti kita pilih yang tidak ya. Guru harus menentukan KKM. Fungsi KKM kecuali apa? Ya E ya. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif, enggak ya? Ya. Jadi tujuan KKM adalah antaranya A, B, C, D. Yang E tidak, berarti ini adalah kecualinya ya. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran itu apa? Pedoman observasi, kuesioner, tes tulis, pedoman wawancara, tes hasil belajar. Jawabannya apa? Ya A. Jawabnya adalah A, pedoman observasi. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru itu melakukan proses penilaian.
Sebelum guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar siswa, mana yang pertama kali dipelajari ya? Apakah buku sumber yang digunakan, kurikulum dan silabus, karakteristik siswa, indikator pencapaian kompetensi, atau kemampuan awal siswa? Nah, yang harus dipelajari dulu itu adalah indikator pencapaian kompetensi, teman-teman. Kemudian upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut ya. Nah, apakah memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda, jadi referensi ya, memberikan tes tambahan, kesukaran lebih tinggi, beri tambahan sumber bacaan lebih dalam ya, diberi soal serupa, memastikan tingkat keberhasilan, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi ya, jadi adalah yang E ya, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan pada suatu penilaian. Seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apa? Proyek, kinerja, portfolio, antar teman, atau diri. Nah, jawabannya itu adalah yang kinerja. Kemudian setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar itu adalah apa? Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar pengajar biasa. Nah, remedial itu dianggap biasa kalau anak. Tujuan pengajaran remedial itu sama dengan tes diagnosis. Sasaran terpenting pengajaran remedial itu peningkatan kecerdasan siswa. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Nah, yang mana? Nah, yang C kan, sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Seorang guru ingin melakukan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan ini. Buat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang peserta remedial, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis hasil evaluasi belajar siswa, menurunkan standar ketuntasan belajar, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan berada, merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Nah, yang tepat yang do ya, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan yang ada. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portfolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portfolio dapat dilaksanakan dengan cara apa? Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa, memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa telah diberikan, kemudian masukkan baik guru, rekan, siswa beralbum sebagai bukti hasil belajar, atau dikumpulkan lembaran-lembaran itu dari tiap siswa, kemudian untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan ya. Jawabannya yang mana? Yang do ya, jadi dikumpulkan hasil kerjanya dari siswa yang telah diberikan, kemudian berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara apa? Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD itu, diberikan bahan ajar berupa modul, digabung dengan siswa yang belum tuntas, jadi dicampur aduk, melanjutkan materi pada KD selanjutnya, memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, jawabannya yang tepat itu adalah untuk yang pinter ya, untuk yang sudah tuntas.
yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Yang namanya sahabat di sini ada kata kunci yaitu pengayaan ya. Pengayaan berarti masih KD tersebut. Oke, demikian sobat semuanya. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar dan silahkan subscribe. Semoga nanti teman-teman itu lolos semua ya P3-nya. Kalian aktifkan notifikasi lonceng supaya nanti tidak ketinggalan informasi terbaru ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.